Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fadil Ardiansyah dengan NIM 319 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik, kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan dan ekosistem e-commerce, perspektif pelanggan dari sudut pandang pelanggan. Oke. Dalam era digital saat ini, kecerdasan buatan AI telah menjadi komponen penting dalam ekosistem e-commerce, mempengaruhi bagaimana pelanggan berinteraksi, berbelanja, dan membuat keputusan pembelian. Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana AI berdampak pada pengalaman pelanggan dan perilaku pembelian mereka dalam konteks e-commerce. Definisi kecerdasan buatan, ada pengenalan pola. Maksudnya dari pengenalan pola ini kemampuan AI untuk mengidentifikasi pola dalam data yang dapat digunakan untuk membuat prediksi dan rekomendasi pengambilan keputusan. AI dapat membuat keputusan cerdas berdasarkan data dan algoritma yang kompleks. Pembelajaran mesin, teknologi di balik AI yang memungkinkan untuk belajar dan meningkatkan kinerja secara otomatis. Pemrosesan bahasa alami, kemampuan AI untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia. Peran kecerdasan buatan dalam ekosistem e-commerce ada 3, yaitu personalisasi, otomatisasi, dan prediksi. Personalisasi, AI dapat menganalisis preferensi dan perilaku pelanggan untuk memberikan rekomendasi atau penawaran yang disesuaikan. Ada juga otomatisasi, chatbot dan asisten virtual berbasis AI membantu pelanggan dengan tugas-tugas rutin seperti pemesanan dan dukungan pelanggan. Prediksi, AI dapat menganalisis data historis untuk memperkirakan tren dan membuat prediksi tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan ke depannya. Pengalaman pelanggan dalam ekosistem e-commerce. Yang pertama, navigasi yang intuitif. AI dapat membantu menciptakan alur berbelanja yang lancar dan mudah digunakan bagi pelanggan. Rekomendasi pintar. Sistem rekomendasi berbasis AI dapat membantu pelanggan menemukan produk yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya atau kebutuhan pelanggannya. 3. Dukungan pelanggan yang efektif. Chatbot AI dapat memberikan bantuan cepat dan akurat kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka. Jadi, supaya pelanggan tersebut kembali lagi. Yang 4. Pengalaman yang terpersonalisasi. Analisis data pelanggan oleh AI dapat menghasilkan konten, penawaran, dan interaksi yang disesuaikan dengan preferensi setiap pelanggan. Dampak kecerdasan buatan pada perilaku pembelian pelanggan. Peningkatan keterlibatan. AI dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui interaksi yang lebih personal dan relevan. Loyalitas yang lebih tinggi. Pengalaman yang dipersonalisasi oleh AI dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keputusan yang lebih cerdas. Rekomendasi AI dapat membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi. Tantangan, peluang implementasi kecerdasan buatan dalam e-commerce. Itu ada privasi data. Privasi data atau seperti menjaga keamanan dan privasi data pelanggan menjadi tantangan utama. Kepercayaan pelanggan. Membangun kepercayaan pelanggan terhadap AI akan menjadi kunci keberhasilan dalam konteks e-commerce. Inovasi yang berkelanjutan. Perusahaan harus
terus berinovasi untuk menghadapi perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. 4. Kepatuhan regulasi. Kerangka regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatur pelanggan AI di bidang e-commerce. Studi kasus penerapan kecerdasan buatan di perusahaan e-commerce terkemuka. Yang pertama, rekomendasi produk pintar. Algoritma AI dapat menganalisis preferensi pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang akurat. Yang kedua, chatbot cerdas. Asisten virtual berbasis AI dapat membantu pelanggan dengan cepat dan efisien. Optimasi harga dinamis. AI dapat menganalisis data pasar dan menyesuaikan harga secara real time untuk meningkatkan penjualan. Berisi permintaan. Analisis data historis oleh AI dapat membantu perusahaan merencanakan persediaan dan logistik yang lebih baik. Implikasi etis dan regulasi kecerdasan buatan dalam e-commerce. Ada 4, yaitu transparansi. Pelanggan harus dapat memahami bagaimana AI digunakan dan bagaimana keputusannya dibuat. Akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak dari penggunaan AI terhadap pelanggan. Keadilan. AI harus digunakan dengan adil dan tidak membuat diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Perlindungan privasi. Data pelanggan yang digunakan oleh AI harus dilindungi dan dikelola dengan aman. Kesimpulan dan rekomendasi dari saya, kecerdasan buatan telah menjadi komponen kunci dalam ekosistem e-commerce, berdampak signifikan pada pengalaman dan perilaku pembelian pelanggan. Namun, implementasinya juga membawa tantangan etis dan regulasi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan e-commerce harus terus berinovasi, memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.